Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Teman-teman kelas 5 sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada materi setelah PTS ini insya Allah kita tinggal dua materi saja. Insya Allah yang pertama adalah tentang akhlak atau ikhlas ya. Akhlak kali ini kita membahas tentang bab ikhlas. Teman-teman tidak asing dengan kata ikhlas ini ya. Ini sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa sih makna ikhlas tersebut ya? Kalau kita lihat ya, kalau kita sering mendengar makna ikhlas ya. Ikhlas itu apa sih teman-teman sekalian? Nah, berasal dari akhlasa yukhlisu ya. Artinya sesuatu yang murni, sesuatu yang bersih, tidak ada campuran apapun. Itu dari segi katanya bermakna akhlasa yukhlisu ikhlasan. Jadi sesuatu yang murni, bersih, tidak ada campuran ya. Lalu apa makna ikhlas dalam kehidupan kita sehari-hari ya? Sebelum membahas itu, teman-teman perlu diperhatikan juga bahwa ikhlas ini adalah bagian yang terpenting dalam Islam karena seseorang yang beribadah ya berapa banyak pun ibadah yang dilakukan kalau tidak mengandung nilai ikhlas maka ibadah itu bisa tertolak gitu karena di antara syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah dia ikhlas, yang kedua adalah dia mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadahnya itu ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kedudukan ikhlas dalam Islam sehingga ini merupakan salah satu hal terpenting dalam ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan itu adalah harus mengandung keikhlasan. Dalam surat Al-Mulk juga disampaikan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kita siapa yang terbaik amalnya siapa yang paling baik amalnya di antara kita. Ahsanu amala. Dalam sebuah seorang ulama tafsir mengatakan ahsanu amal ini adalah yang dimaksud adalah akhlasu amala. Siapa yang paling ikhlas amalnya. Ya, jadi bukan paling banyak, belum tentu yang paling banyak itu adalah yang paling baik ya. Jadi yang maksud di sini adalah paling baik di sini siapa yang paling ikhlas amalnya. Nah, apa sih makna ikhlas teman-teman sekalian? Jadi para ulama mengemukakan banyak berbagai pendapat tentang makna ikhlas, namun tujuannya sama gitu ya. Ada setidaknya ada 4 hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, ikhlas itu adalah meniatkan suatu amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita beramal, entah itu sholat, tilawah kita, menghafal dan seterusnya, itu ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jika ada tujuan lain, jika ada niat lain selain Allah, berarti sudah ada campuran. Itu sudah tidak murni lagi. Ya, jadi hanya dimurnikan, diikhlaskan, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mengharap pujian manusia dalam kita beramal. Ya, jadi kita sholat, tilawah, menghafal, puasa dan seterusnya. Kalau ada niatan untuk dipuji orang lain, nah, maka itu sudah tidak tanda-tanda amalan tersebut tidak ikhlas gitu. Jadi di antara makna ikhlas itu adalah tidak mengharapkan pujian manusia gitu. Jadi mau dipuji mau enggak itu dia tidak peduli gitu ya. Jadi teman-teman sudah puasa setiap bulan ayam bulbit misalnya, ditambah Senin dan Kamis gitu. Tapi kok nggak dipuji sama guru atau orang tua dan seterusnya, nah itu jangan patah semangatnya. Kalau kita patah semangat karena tidak dipuji orang lain, tidak mendapat pujian, maka hati-hati gitu. Itu tanda amalan kita tidak ikhlas gitu. Lalu yang ketiga, makna ikhlas itu adalah sama antara sesuatu yang tampak dan sembunyi. Artinya memiliki kesamaan. Jadi kalau kita lagi ibadah sendirian ataupun sedang bersama-sama orang ya sembunyi ya dalam hal yang sembunyi atau sesuatu hal yang nampak itu sama saja.
kita menampakkannya sama saja, yaitu hanya untuk Allah bukan untuk manusia. Yang keempat, mengharapkan balasan dari amalannya di akhirat. Gitu. Jadi, apakah kalau kita beramal boleh mengharap balasan? Boleh, gitu. Tapi balasannya di sini adalah di akhirat. Karena ikhlas itu adalah kita berharap sebuah amalan tersebut ditujukan oleh Allah dan mengharap sesuatu yang di sisi Allah. Di antara hal yang di sisi Allah adalah balasan itu sendiri. Jadi nggak apa-apa kita berpuasa karena ingin mendapatkan apa namanya pintu ar-royan dan seterusnya ya. Itu sah-sah saja gitu. Tapi dengan catatan adalah balasan di akhirat. Lalu berikutnya teman-teman sekalian, perintah ikhlas itu seperti apa sih? Ada dalam ayat dan hadis ya. Perintah ikhlas itu yang pertama ada dalam surat Al-Baqarah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Jadi tidak padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, mukhlisin lahuddin. Jadi memurnikan mukhlisin lahuddin, memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus ya, dalam agama yang lurus. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Wa dzalika dinul qayyimah. Atau dalam sebuah hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Ya, jadi teman-teman sekalian, hadis ini tentang seorang yang ingin berhijrah, bahkan diberi julukan Muhajir Ummu Qais gitu. Dia ingin berhijrah ini ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi dia pengen hijrah ini karena ada wanita atau perempuan yang dia ingin nikahi gitu. Makanya semangat hijrahnya adalah untuk karena perempuan tersebut. Karena dalam hadis itu disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa lirasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Jadi sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya ya untuk itu, untuk dunia dan untuk perempuan yang dinikahinya. Jadi mendapatkan sesuatu apa yang dia niatkan. Gitu. Kalau kita niat puasa Ramadan full nih sebulan nanti untuk mendapatkan hadiah dari orang tua kita, yaitu kita hanya mendapatkan itu saja, gitu. Ya khawatir pahalanya malah tidak dapat. Jadi sesuatu itu tergantung apa yang kita niatkan. Itu perintah untuk ikhlas, teman-teman. Lalu ada tanda-tanda Ustaz, apa sih tandanya kalau saya tuh udah ikhlas gitu? Ya, ada seorang ulama bernama Zunnun mengatakan ada 3 tanda ikhlas, yaitu adalah tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain gitu. Jadi ada istilahnya kalau dipuji dia tidak meninggi dan kalau dicela dia tidak patah semangat gitu. Jadi mau dipuji ataupun dicela maka sama saja, dia tetap aja terus beramal gitu. Dipuji tidak merasa oh jadi lebih semangat, pas dicela jadi merasa tidak semangat. Nah, jadi tanda pertama adalah dia merasa sama saja dipuji ataupun dicela ya. Ketika dipuji tidak jadi semakin memperbagus amalnya, karena dapat pujian, terus pas dapat celaan akhirnya patah semangat dan akhirnya tidak eh, beribadah lagi. Nah, itu tanda-tanda tidak ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas sama aja, dia mau dicela, mau dipuji, tetap beramal ya, tidak peduli apa yang dikatakan oleh manusia. Yang kedua, melupakan amal kebaikan yang dulu pernah dibuat. Jadi apa namanya, tidak mengingat-ingat kebaikan yang kita pernah lakukan. Nah, itu tanda-tanda tidak ikhlas ya. Kalau kita ikhlas, tanda-tandanya adalah kita melupakan amal kebaikan yang dulu pernah kita lakukan. Jadi jadi kita udah nggak peduli lagi apa yang sudah kita lakukan ya, sudah diingat-ingat lagi. Itu adalah tanda-tanda kita ikhlas. Yang ketiga, mengharapkan balasan dari amalan di akhirat ya. Mengharapkan balasan dari amalan di akhirat. Jadi bukan di dunia. Jadi kita hanya berharap amalan yang kita lakukan ini akan Allah balas nanti di akhirat kelak.
gitu. Nah, kata seorang ulama Fudail bin Iyad gitu. Ketika kita meninggalkan amalan seseorang, ketika kita meninggalkan amalan karena manusia, itu adalah ria. Maksudnya adalah kita udah siap-siap infak nih 100.000 misalnya. Terus ternyata eh, pas dilihat orang lain teman kita, nah kita nggak jadi tuh, kita tinggalkan itu. Nah, itu adalah ria kata Fudail bin Iyad. Kenapa? Karena kita meninggalkan itu karena ada manusia. Nah, pada seharusnya apa? Kita ya tetap aja lanjutkan infak tersebut gitu. Karena kita nggak peduli apa kata mereka, mau mereka melihat atau tidak, kita tetap tidak peduli gitu. Lalu kalau kita beramal karena manusia itu termasuk syirik gitu. Jadi maksudnya kalau kita tadi berinfak itu karena ada banyak orang nih, mumpung banyak orang infaknya banyakkan lah 100.000 gitu. Itu namanya syirik gitu. Syirik dia termasuk menduakan Allah gitu. Walaupun masuknya kategori syirik ringan ya. Dia karena ingin ria ya. Ria itu kan lawannya dari ikhlas ya. Ria itu ingin mendapatkan pujian dari amalan itu termasuk syirik ringan. Sedangkan ikhlas adalah engkau terselamatkan dari dua hal tadi. Itu kata Fudail bin Iyad. Itu juga salah satu tanda ikhlas. Gitu. Yang terakhir, tanda ikhlas yang terakhir adalah menyembunyikan amalan. Gitu. Jadi tidak dipamer-pamerkan gitu. Ya, dia masukin duit ke 50.000 ke kotak amal sambil selfie, ya, terus diupload. Nah itu kan apa namanya tidak menyembunyikan amalnya gitu ya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan di antara orang yang mendapat naungan Allah itu adalah dia bersedekah sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya benar-benar menjaga kerahasiaan tersebut gitu. Ya nggak dipamer-pamerkan ya. Apa namanya? Lagi sholat di depan Ka'bah minta direkam temannya gitu, difoto dan nanti untuk diupload. Nah itu khawatir ada apa unsur riaknya di situ, khawatir seperti itu, jadi lebih baik disembunyikan. Lalu kemudian yang kedua, khawatir pada ketenaran gitu. Jadi jangan malah senang karena dia populer jadi dikenal orang jadi tenar, itu malah dia khawatir gitu, karena khawatir setiap ketenaran itu khawatir malah membuat dia tidak ikhlas gitu. Yang ketiga, merasa dirinya selalu kurang dalam beramal. Ketika kita tilawah, sholat, puasa, menghafal, itu selalu merasa diri kita itu kurang gitu. Tidak selalu merasa puas. Kalau kita merasa puas, malah cukup dengan amalan tersebut. Ya baik, itu teman-teman sekalian, ya apa namanya, insya Allah kelanjutan ya adalah tentang keutamaan ikhlas itu sendiri. Semoga bermanfaat. Selamat disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.